أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Wama kuntum, dan tidaklah kamu semua tastatirun, bisa mengambil tutup, bisa bersembunyi, ayasyada, untuk menyaksikan, dari menyaksikan, ayasyada, dari menyaksikan, alaikum, atas kamu, sam'ukum, pendengaran kamu, wala absarukum, dan tidak pula penglihatan kamu, wala juludukum, dan tidak pula kulit-kulit kamu. Kamu tidak akan bisa menutup diri kamu, tidak akan bisa bersembunyi dari disaksikan oleh pendengaran kamu, penglihatan kamu, kulit-kulit kamu. Bagaimana orang bisa sembunyi dari kulitnya? Bagaimana orang bisa bersembunyi dari matanya? Bagaimana dia bersembunyi dari telinganya? Ya, maksudnya ini menjelaskan ayat yang sebelumnya itu. Nanti pada hari kiamat, telinga manusia, mata manusia, kulit manusia akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatannya. Terus kamu tuh mau bersembunyi di mana, hai manusia? Mau bersembunyi di mana? Kalau mata kamu, telinga kamu, kulit kamu akan jadi saksi, kamu mau sembunyi di mana? Walakin gunantum, tetapi kamu semua menyangka anallah, bahwasanya Allah la ya'lamu, tidak mengetahui, katsirun, perkara yang banyak, mimma ta'malun, dari perkara yang kamu amalkan. Fadzalikum dhannukum, sangkaan kamu yang demikian itu, alladzi dhanantum, yang kamu telah menyangka, bi rabbikum, dengan Tuhan kamu, ardakum, sangkaan itu telah menghancurkan kamu. Fasbahtum, maka jadilah kamu semua minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Tapi kami semua menyangka, kamu semua menyangka bahwa Allah tidak tahu perkara yang banyak dari perbuatan kamu. Maknanya orang-orang kafir itu kadang-kadang juga mengira, sebagian orang kafir itu kadang-kadang juga menyangka bahwa Tuhan itu mengetahui. Tapi kebanyakan tidak mengetahui. Itu. Jadi orang kafir itu ada yang total tidak percaya sama Tuhan, juga ada. Ada yang percayanya itu tidak sempurna. Tuhan itu ya tahu sebagian, tidak tahu sebagian. Ada yang begitu. Kamu menyangka bahwa banyak amalan-amalan kamu yang Allah tidak tahu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bagaimana Allah tidak tahu, sedangkan Dia yang menciptakan. Yang menciptakan kok tidak tahu? Ya tidak masuk akal. Nah, kita ini harus punya kefahaman yang benar bahwa Allah tahu segala sesuatu yang kita buat. Bahkan Allah Maha tahu segala sesuatu yang telah kita buat. Bahkan Allah Maha tahu kepada sesuatu yang akan kita buat. Yang lalu, yang sekarang, yang akan, semua Allah sudah tahu.
Yang terjadi, yang tidak terjadi, Allah juga sudah tahu. Bagaimana tidak tahu, sedangkan setiap yang terjadi itu Allah yang menciptakan, Allah yang memprogramkan, Allah yang mengatur. Bagaimana tidak tahu? Yang menggerakkan setiap sel-sel tubuh kamu itu loh, Allah SWT. Bagaimana Allah nggak tahu? Butir-butir darah kamu itu Allah yang menggerakkan. Bagaimana Allah tidak tahu? Maka ada cerita seorang orang Pakistan ini hafid Quran, ya. Dia pergi ke Inggris untuk mengambil gelar doktor biologi. Maka ditanya sama rektornya, kalau kamu bisa menjawab satu pertanyaan ini, hari ini juga saya kasih gelar doktor. Gak usah ujian, gak usah nulis disertasi macam-macam, gratis, malah pakai hadiah Susan. Silakan tanya. Saya ini sudah mengadakan penyelidikan. Dalam otak manusia ini ada sel-sel penggerak macam-macam. Ada sel yang menggerakkan nangis, ada sel yang menggerakkan tertawa, ada sel yang menggerakkan tidur. Ada itu. Nah. Tapi saya ingin tanya, dan ini saya selidiki itu belum ketemu nih. Di manakah tempatnya sel yang menggerakkan orang itu bohong, katanya. Karena menurut hemat saya, segala sesuatu yang dibuat manusia itu digerakkan oleh sel-sel otaknya. Ya, ada sel yang menggerakkan bohong mestinya itu. Tapi belum ditemukan oleh laboratorium di universitas kita ini. Kalau kamu bisa menemukan, tak kasih gelar doktor hari ini juga. Oh, saya sudah menemukan itu. Di mana itu? Itu letaknya di ubun-ubun kamu. Di ubun-ubun sini nih loh. Lah kamu kok bisa tahu? Sudahlah kamu selidiki, nanti kan betul. Kamu kok bisa mengatakan begitu? Bagaimana? Karena dalam Al-Quran itu dikatakan nasiyatin kadzibatin khati'ah, katanya. Ubun-ubun yang bohong, dosa. Berarti bohong itu tempatnya di ubun-ubun. Ini firman Allah yang diturunkan kepada Nabi saya. Oh, akan saya teliti kalau begitu. Teliti, dapat laborat semua penelitian digerakkan. Ternyata betul. Orang itu kalau mau bohong itu ada sel-sel di ubun-ubun dia ini bergerak. Makanya kata orang-orang tua, orang itu kalau mau bohong biasanya harus megang ubun-ubunnya gini. Dipegang-pegang ini alamat mau bohong itu, mau bikin perencanaan bohong. Entah ketemu entah tidak, tapi dia ada niat bohong gitu. Makanya orang itu kalau rambutnya dikedepankan begini, ya, itu biasanya ada niat bohong itu. Ya. Nah, itu sel bohong itu di situ itu. Kok di situ rambutnya memanjang, kalau ngalamat itu. Nah. Akhirnya itu kaget semua itu rektornya. Dengan mahasiswanya semua terkejut. Loh, kok betul ternyata. Akhirnya itu 300 orang itu mahasiswanya, dosennya sebagian masuk Islam. Hanya gara-gara kalimah
nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ini asalnya orang Pakistan nih mondok, sudah ngapalin Quran. Tapi oleh orang tuanya itu, kamu mondok saja nanti nggak dapat pekerjaan. Kamu saya sekolahkan ke London, cari gelar doktor. Nggak mau sebetulnya dia ini. Tapi dipaksa-paksa orang tuanya, akhirnya ke London juga. Akhirnya tiba-tiba satu hari dapat gelar doktor. Gara-gara satu ayat saja. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu tahu segala-galanya. Maksudnya ini loh maksud saya itu. Allah itu tahu segala-galanya. Jadi kita ini memahami Quran ini kan ya menurut kadar kemampuan kita masing-masing ya. Berapa orang baca ayat ini tapi kan tidak menyimpulkan begitu. Ya tiba-tiba ada orang oleh Allah dikasih ilham menyimpulkan begitu dan ternyata benar. Maka Quran itu memang mukjizat. Ya. Di dalamnya itu segala macam ilmu. Tapi walaupun kita ini tidak bisa memahami macam-macam ilmu yang ada dalam Al-Quran, kita ini baca juga, walaupun nggak paham sudah dapat pahala. Asalkan bacanya dengan cara yang benar dan niat yang benar. Itu anak-anak ya, kalau mau ngaji kan, biasanya di depan situ saya dulu melihat ngaji, mau ngaji. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ya, tiap hari begitu ya. Itu kata-kata itu kan sebetulnya kata-kata yang kelihatannya itu sederhana. Kamu ucapkan dengan santai saja, sambil ngantuk. Padahal ini perkataan yang besar. Pertama ada hadisnya. Orang yang mengucapkan raditu billahi robba pagi petang, maka nanti pada hari kiamat akan dituntun oleh Nabi dimasukkan surga. Bukan main-main ini. Kemudian satu saat Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu berbuat sesuatu sehingga Rasulullah itu marah. Ketika Sayyidina Umar melihat Rasulullah marah, maka Sayyidina Umar membaca raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Langsung Rasulullah tidak marah. Jadi raditu billahi robba itu meredakan marahnya Rasulullah. Kalau meredakan marahnya Rasulullah berarti mendatangkan ridho Allah. Sekarang pengalamannya para ulama ya. Kamu tuh saya kasih tahu tuh. Saya tuh yang paling saya khawatirkan dari santri itu apa tuh? Hanya amalan tapi tidak menghargai amalan itu loh saya. Sehingga akhirnya nggak dapat berkahnya amalan itu. Itu kiai-kiai saya dulu. Kalau di satu tempat itu ada tempat maksiat, tempat berkumpulnya orang-orang fasik. Dan bacain ini tiap malam 70 kali. Raditu billahi robba. Nah ini buyar nanti. Karena ada satu kampung itu ada tempat orang-orang fasik. Di situ minuman keras macam-macam. Oleh ayah saya disuruh baca ini. Raditu billahi robba bil islami dina. Tiap malam 70 kali menghadap ke tempat itu. Buyar semua. Jadi apa-apa bacaan yang diberikan oleh kiai-kiai kita itu kamu perhatikan, jangan dibaca ewek kayak marawis saja. Jangan. Akhirnya nggak dapat berkahnya.
Karena syaratnya amal agama itu ada nilainya kalau orang itu mengagungkan, bersungguh-sungguh. Oh Iwan, ini penting. Jadi sangkaan bahwa Allah tidak tahu mengenai perbuatan kamu itulah yang membuat kamu hancur. فَإِيَسْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِيَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. فَإِيَسْبِرُوا bila mereka sabar di neraka. فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ maka neraka itu adalah tempat tinggal bagi mereka. Jadi ini apa itu mengejek. Kalau kamu sabar, ya memang neraka itu tempat tinggal kamu. Monggo, look, innaka antal azizul karim. Rasakan neraka ini. Engkau ini orang-orang yang mulia. Silahkanlah masuk neraka. Ya. Jadi ini susunan ejekan. Monggo, kula turin jungkel. Badane ngoten niku. Look, innaka antal azizul karim. Rasakno, monggo niki geni neraka jenengan rasaken panjenengan ingkang mulya-mulya, raja-raja, presiden-presiden dipun aturi melebet dengan terhormat ke neraka semua umpamanya ini. Jadi ini susunan mengejek. Maksudnya kamu tuh betul-betul ya, orang yang goblok betul gitu. Wa yasta'dibu dan mereka bila mereka minta diridhoi Allah famahum minal mu'tabin maka tidaklah mereka ini orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi ini orang-orang kafir maksudnya. Jadi kalau sabar ya silahkan di neraka. Kalau mereka minta ampun tidak akan diampuni. Wa qayyadna dan aku telah menjadikan lahum untuk mereka qurana teman-teman. Fazayyanu maka mereka menghias-hias lahum kepada mereka orang-orang kafir itu ma baina aidihim perkara yang di depan mereka wa ma khalfahum dan perkara yang di belakang mereka. Jadi Allah SWT menjadikan untuk orang-orang kafir ini teman-teman dari manusia, dari syaitan. Yang teman-teman itu apa? Zayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Menghias-hias mereka perkara yang di depan mereka, di belakang mereka. Perasaan mereka itu, wah masa depan saya ini bagus. Wah, masa lalu saya ini gemilang. Jadi, mereka itu dikasih teman-teman untuk menipu mereka bahwa mereka ini dalam kebaikan. Ringkasnya begitu. Sebagaimana firman Allah, bagaimana? Abdul Muqsid? Bagaimana? Ayat yang serupa ini. Muqsid? Ini Muqsid. Bang Khalil. Ayat yang serupa ini apa Bang Khalil? Ayat yang serupa ini. Ayo siapa aja? Bahwa orang-orang kafir itu oleh Allah di dunia itu dikasih teman-teman yang menyesatkan mereka. Nah, siapa yang bisa menunjukkan ayat yang maknanya serupa itu, serupa ini? Kalau bisa pinter, kalau nggak bisa ya biasa aja.
Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani. Gimana? Khadzula. Orang-orang kafir mengatakan, alangkah senangnya seumpama dulu saya tidak menjadikan fulan itu sebagai teman saya. Sungguh fulan telah menyesatkan aku setelah hidayah datang kepada aku. Jadi tersesatnya orang kafir itu diantaranya sebabnya teman-temannya. Ayat lagi. Ayat yang lain lagi, apa lagi? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan manusia itu yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, saling memberikan tiupan-tiupan kebohongan. Jadi kerjasama jin manusia untuk bikin kebohongan. Apalagi Mbak? Kama dzali syaitan itu qala lil insani kfur. Kalau mengapa? Wis saiki gak pati otomatis itu, Mbak. Oh, biasanya paling otomatis gue malah otomatis hilang ya. Mau saya tilang sisan. Jadi ringkesnya itu ya, orang itu kalau mau baik oleh Allah itu di dunia itu dikasih teman-teman baik. Ringkesnya begitu. Kalau orang itu memang takdirnya itu mau celaka oleh Allah dikasih teman-teman preman. Nah, gitu. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Gak usah kamu tanya mengenai seseorang, tanya aja siapa temannya. Gak usah kamu tanya Zaid itu baik apa tidak, gak usah namanya itu, gak usah kamu tanya itu. Tanya aja temannya siapa tuh itu. Oh, kok temannya baik-baik, insya Allah orang baik. Kalau temannya jahat, insya Allah jahat. Saya itu Pak, walaupun teman-teman saya itu nakal, tapi saya ini nggak ikut-ikutan kok saya itu. Bohong. Nah, kalau kamu tidak nakal, nggak akan berteman dengan anak nakal. Kamu tobat saja, nggak usah bohongin saya. Saya ini sudah pengalaman. Kalau orang nakal, temennya nakal, itu mesti dia sendiri juga nakal. Begitu juga kalau orang itu baik, biasanya juga teman-temannya orang baik. Inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Shalom alaikum. Orang-orang iman itu ketika mereka mendengar ajaan iman dari orang, jadi ya, ketemu dulu toh, diajak kan ketemu dulu, enggak ketemu bagaimana diajak. Teman-temannya orang baik akhirnya jadi baik. Semoga kita itu begitu juga. Kalau kamu ingin tidak malas, jangan kumpul orang malas. Kalau kamu nggak ingin maksiat, jangan sekali-kali kumpul orang maksiat.
Sudah malas, temannya malas lagi. Insya Allah nanti malasnya itu tambah nanti. Halo. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجلال من التصديق بها والرضا